Berikut inilah kisah istri-istri yang tersakiti, dikecewakan oleh suami karena kesalahan fatal. Dalam setiap rumah tangga pastinya akan selalu dihadapkan dengan ujian dan cobaan. Begitu pula dengan sejumlah pasangan selebriti tanah air yang saling bermasalah, bahkan sampai menjadi sorotan. Berikut inilah kisah istri-istri yang tersakiti, dikecewakan oleh suami karena kesalahan fatal. Kisah wanita tersakiti oleh suaminya karena kesalahan fatal yang pertama hadir dari sosok Vena Melinda. Pada tanggal 8 Januari 2023, Vena secara mengejutkan melaporkan suaminya kala itu Ferry Irawan atas KDRT yang dilakukan di sebuah hotel di Kediri, Jawa Timur. Menurut Vena, kala itu terjadi percekcokan di antara mereka. Kemudian, Ferry langsung membekap dan mengunci tangannya. Dengan menggunakan bagian kepalanya, Ferry pun menekan bagian wajah Vena hingga hidungnya sampai berdarah-darah. Merasa terancam, Vena akhirnya melaporkan Ferry di hari yang sama. Hingga akhirnya, pada 16 Februari 2023, Ferry ditetapkan sebagai tersangka. Kamis tanggal 16 Maret 2023, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama FI. Pada saat saya berdarah-darah, usia dia tidak pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta bantuan. Saya waktu itu berdarah begitu banyak, saya mau ambil handphone saya ditarik. Saya mau ambil telepon hotel saya ditarik. Kemudian saya berhasil keluar. Itu qadarullah Allah yang membuat saya bisa lari sedemikian kecil. Saya keluar ke koridor hotel. Saya minta tolong. Gak ada yang nolongin, hanya sampai di depan lift saya ketemu sama mbak bagian kebersihan. Situ dia kaget, lihat saya berdarah-darah. Ternyata Vena sudah mengalaminya selama 3 bulan terakhir. Ya, dan dengan cara di fitting, dibekap sampai rusuknya itu bisa apa? Setelah itu, proses hukum kasus KDRT yang menyeret Ferry Irawan juga bergulir penuh drama. Mulai dari penyangkalan keluarga Ferry hingga aksi Vena mengembalikan semua barang-barang milik Ferry di muka umum yang menuai kehebohan. Setelah beberapa kali persidangan pada 23 Mei 2023, Majelis Hakim akhirnya menyatakan Ferry bersalah atas tindak KDRT terhadap Vena. Ia pun divonis hukuman penjara selama 1 tahun. Tak hanya melaporkan ke pihak kepolisian, buntut kasus KDRT tersebut juga membuat Vena mengambil keputusan untuk menceraikan Ferry. Butuh waktu cukup lama bagi Vena untuk pulih, karena ia juga mengalami kekerasan psikis. Apalagi semua itu dilakukan oleh sosok pria yang sangat ia cintai. Yang pasti saya bersyukur kepada Allah, satu-satu selesai. Vonis dari KDRT akhirnya secara sah dan meyakinkan yang bersangkutan terbukti menerima hukuman 1 tahun. Artinya saya lega di situ bahwa apa yang saya perjuangkan, kasus KDRT ada titik terang. Insya Allah untuk cerainya mungkin tinggal beberapa kali sidang. Kalau trauma, insya Allah saya sekarang juga lebih dekat sama Allah melalui sholat sunnah, sholat fardu yang saya jalankan, terapi, dan buat saya dengan adanya penyelesaian kasus KDRT aja itu udah sangat melegakan ya. Artinya nggak mudah memang membuktikan KDRT, tapi alhamdulillah saya
bisa diberi sama Allah kemudahan. Kisah rumah tangga yang berujung kekecewaan juga dialami oleh seorang Inara Rusli. Sekitar pertengahan tahun 2023, Inara menghebohkan jagat maya karena mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Virgon. Bahkan yang lebih mirisnya, ternyata pengkhianatan cinta itu sudah terjadi sejak tahun 2022, menyeret sosok selebgram bernama Tenri Anissa. Bak sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah itu Inara tak hanya digugat cerai oleh Virgon. Ia bahkan terancam berurusan dengan hukum karena laporan dugaan pencemaran nama baik. Tak tinggal diam, Inara juga melaporkan Virgon atas dugaan perzinahan. Bertubi-tubi permasalahan rumah tangga yang menerpa kehidupannya dan Virgon, Inara Rusli mengejutkan publik dengan keputusannya untuk membuka cadar. Langkah ini diakui Inara ia lakukan lantaran mau tak mau harus kembali bekerja di dunia entertain demi menghidupi kebutuhan anak-anaknya. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi, amin. Untuk saat ini aku pengen ngebangun bisnis aku dulu sampai settle. Kemudian karir juga nanti insya Allah kalau memang nanti bisa aku nyanyi lagi. Merasa tersakiti dan dipermainkan, Inara kemudian menggugat balik Virgon ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Senin 22 Mei 2023. Persidangan pun berjalan penuh drama, bahkan terungkap hal-hal yang mengejutkan, di antaranya dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga Virgon pun kerap kali muncul pasang badan hingga turut bersih tegang dengan Inara. Hingga akhirnya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat mengabulkan gugatan Inara pada Jumat 10 November 2023 kemarin. Tangis ibu 3 anak itu pun langsung pecah setelah pembacaan sidang putusan. Inara bahkan sampai bersujud syukur di ruang sidang lantaran terharu banyak tuntutannya yang dikabulkan termasuk hak asuh anak dan royalti lagu. Alhamdulillah satu persatu urusan udah kelar. Tinggal nanti urusan yang pidananya. Mudah-mudahan keputusan pengadilan hari ini menjadi bahan pertimbangan sih untuk penyidik gitu. Kisah rumah tangga bermasalah yang akhirnya memutuskan kembali bersama juga sempat menghebohkan hadir dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Semua berawal dari Lesti yang tiba-tiba saja melaporkan suaminya tersebut pada Rabu 28 September 2022 ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut hasil visum, Lesti mengalami beberapa luka di tubuhnya, ada luka pada kaki dan tangan akibat dibanting, bahkan terjadi pergeseran pada tulang leher dan harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Seiring berjalannya waktu, fakta demi fakta mengejutkan terungkap. Bahkan sampai akhirnya Bilar ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Oktober 2022. Bilar pun sempat menjalani penahanan, kemudian dimunculkan ke hadapan publik dengan baju tahanan.
Namun yang lebih mengejutkan publik, bahwa Lesti akhirnya memilih untuk memaafkan suaminya tersebut. Ia bahkan mencabut laporan dan menyatakan perdamaian di hadapan awak media. Setelah permasalahan tersebut, Lesti dan Bilar melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Meski awalnya sempat mendapat sorotan hingga hujatan, namun keduanya berhasil membuktikan bahwa cinta mereka memang kuat. Melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya, dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga, khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya, dan insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Doanya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran yang besar untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik ke depannya.